melakukan. Nah, sebenarnya ini sangat menarik dan saya sempat ngintip-ngintip ya, Pak Jarwo, dari patibulum-patibulum sebelumnya. Dan sebenarnya saya meyakini kalau mungkin pelayan-pelayan firman atau pembawa-pembawa materi sebelumnya sudah memberikan penjelasan tentang background, tentang identitas Lukas dengan lebih lengkap, dengan pengantar Lukas yang lebih lengkap. Itu kenapa saya hanya mengambil beberapa bagian mungkin hanya untuk merefresh gambaran kita tentang seorang Lukas dengan yang membantu kita untuk nanti melihat perikop-perikop yang akan kita bahas. Begitu. Nah, sedikit introduction tentang Lukas. Nah, Lukas ini kemungkinan besar bukan orang Yahudi. Nah, ini pasti sudah di-sharingkan juga dari pembicara-pembicara sebelumnya. Kemudian, ia kemungkinan besar berprofesi sebagai dokter atau tabib. Yang ketiga, Lukas menekankan cakupan universal dari Injilnya atau kabar baik yang ia berikan, bahwa Yesus datang untuk membawa keselamatan bagi semua orang, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Dan kita kalau dalam narasi Injil menurut Lukas ini kita bisa melihat bagaimana teologinya memang punya keberpihakan. Keberpihakannya kepada apa? Keberpihakan pada orang-orang yang dianggap kafir, kepada perempuan-perempuan dan orang-orang yang tertindas. Itu teologi yang sangat khas dari Lukas. Selain itu, di Injil menurut Lukas ini perhatian Yesus terhadap orang yang ya, ini yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian Injil Lukas menekankan kehidupan doa Yesus dan pengajarannya mengenai doa. Itu kenapa nanti kita akan melihat bagaimana ketika Yesus melakukan mujizat misalkan Tuhan Yesus akan mengambil waktu sendiri dan berdoa. Itu yang sangat menarik. Kemudian ada gelar yang cukup sering muncul, termasuk juga muncul dalam perikop bacaan kita pada hari ini, yaitu anak manusia. Ini teologi yang menarik dari Lukas yang akan kita bahas semakin dalam, yang mungkin juga bisa merujuk pada Daniel 7 ayat 13 hingga 14. Nah, mujizat apa saja, ini sesuai tema kita ya, mujizat apa saja yang Yesus lakukan? Ini beberapa pengkategorian, tapi banyak sekali penafsir dan teolog juga yang memberikan pengkategorian lain. Ya kurang lebih secara sederhana saya mungkin menunjukkannya seperti ini. Mujizat yang Yesus lakukan, penyembuhan orang sakit. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan yang mengalami pendarahan, Tuhan Yesus menyembuhkan orang dengan kusta, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian bagaimana Tuhan Yesus melakukan pengusiran setan, ada juga mengendalikan alam ini, misalkan ketika kita melihat Tuhan Yesus yang memberikan makan 5.000 orang. Yang perikop yang kali ini yang akan kita baca bagaimana ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat kepada murid-murid di Danau Genezaret. Nah, itu yang akan kita bahas. Kemudian kuasa atas kematian ketika Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang menarik dari Injil Lukas, karena kurang lebih kan Lukas itu hadir sekitar tahun 67, sekitar tahun segitu. Sedangkan di masa-masa itu juga ada Lukas sendiri itu berhadapan dengan banyak sekali pemikiran-pemikiran yang menentang kekristenan mula-mula. Misalkan nih Bapak Ibu, orang-orang yang melakukan mujizat di masa itu misalkan Apollonius dari Tiana. Ini sebenarnya nggak masuk di dalam Alkitab, tapi ini salah satu kisah yang kalau kita membaca dari mungkin ada buku-buku yang membahas tentang Yesus sejarah, kita akan menemukan sosok-sosok ini. Apollonius dari Tiana ini sosok yang juga melakukan mujizat-mujizat, yang katanya melakukan mujizat. Dia sekitar tahun 50-100. Mujizat-mujizat yang dilakukan seperti apa?
dia juga katanya menyembuhkan orang-orang sakit. Kemudian katanya dia juga membangkitkan orang mati. Dan bahkan dia dikompar secara langsung dengan Yesus Kristus. Para pengikut Apollonius akan mengatakan bahwa para pengikut Yesus ini adalah orang-orang yang penipu. Jadi murid-murid Yesus ini dikatakan para penipu gitu. Sedangkan kita bisa melihat bagaimana Lukas terus memperkuat teologinya dan memperlihatkan sosok Yesus yang bisa melakukan mujizat dan berbeda dari orang-orang yang melakukan penyembuhan kala itu. Kemudian selain itu, Bapak Ibu, ada juga para dewa dan setengah dewa seperti Herakles yang lebih dikenal dengan nama Herakles. Romawi Hercules. Herakles. Ya. Hercules. Nah, kemudian ada juga Asklepios, dewa pengobatan Yunani, dan Isis dari Mesir. Ini tuh banyak sekali ya sebenarnya Bapak Ibu kisah-kisah tentang para dewa dan setengah dewa. Bahkan ada orang-orang yang dianggap punya kemampuan, kemudian diangkat menjadi dewa gitu. Ada ya di masa-masa seperti itu ya, di masa-masa ini ya. Ya, ini ada juga Pitagoras dan Empedokles yang meredakan badai di laut. Ini kan mujizat-mujizat yang mirip kan dengan Yesus. Ini mau menunjukkan bahwa di masa-masa itu, di masa-masa ketika Lukas menyaksikan tentang Yesus Kristus, sebenarnya dia berhadapan dengan orang-orang seperti ini loh Bapak Ibu. Begitu. Nah, kemudian kita akan membahas tentang 3 kisah ini, 3 perikop di mana Yesus melakukan mujizat. Perikop yang pertama mengisahkan tentang penjala ikan dan penjala manusia. Ini cerita tentang penjala ikan dan penjala manusia. Yang bagian kedua ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Yang ketiga adalah orang lumpuh disembuhkan. Kita mulai dari penjala ikan dan penjala manusia. Sembari berjalan kita sembari membaca sekaligus Alkitabnya. Pasal 5 ayat 1, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman-Nya. Yang ayat kedua, ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Jadi mereka dalam posisi lagi mau selesai gitu ya. Jadi lagi packing lagi gitu ya. Ia kemudian naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Nah, ini dia. Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus itu menggunakan berbagai hal unik untuk berkhotbah ya. Kali ini Tuhan Yesus berkhotbah dari perahu gitu. Nah, pada bagian ini dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga kita melihat bagaimana Simon itu menjadi salah satu yang terpilih dari banyak sekali pasti perahu di situ, tapi Yesus memilih Simon, itu yang cukup menarik. Dan saya rasa di dalam hati Simon pun Simon akan merasa wah, saya dipilih nih, ini sebuah keistimewaan yang Tuhan berikan kepada saya gitu ya. Nah, ayat 4 dan ayat 5. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Loh, tadi baru dikatakan kalau jalannya itu lagi dibersihin nih, lagi baru dibasuh. Ini sekarang mau menebarkan jala lagi gitu. Kemudian Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Udah sepanjang malam nih Bapak Ibu nih, udah pada capek, masih disuruh nebarin jala lagi gitu ya. Wah, luar biasa memang. Nah, dalam terjemahan asli, kata guru ini sebenarnya kalau di King James Version, sebentar. King James Version itu menggunakan kata master, sedangkan kalau dalam Alkitab kita dikatakan guru. Tapi kalau dalam bahasa aslinya itu disebutkan epistata,
yang memiliki pemaknaan lebih dalam, bentuk kepemimpinan yang lebih dalam. Jadi bukan hanya pemimpin, tapi punya sifat keilahian, ada keilahian di situ. Nah, penyebutan itu yang diberikan oleh Simon Petrus kepada Yesus menunjukkan bahwa meskipun Petrus ini tahu keadaannya tuh seperti apa, sudah semalaman mereka memancing dan juga tahu ya kondisi seperti apa waktu itu. Mereka udah semalam mengayal, udah mau dibungkus ini, udah dibersihin, Yesus suruh lagi. Bahkan sampai dikatakan bahwa semalam kami bekerja keras dan tidak mendapatkan apa-apa. Petrus tahu kalau momennya waktu itu lagi nggak pas nih untuk menjala ikan bahkan. Karena kondisinya udah semalaman aja nggak dapat apa-apa, apalagi nih terang beneran gitu kan, mencari ikan. Lebih baik malam gitu. Nah, hanya bagian ini itu menunjukkan kekuatan dari teologi Lukas yang menempatkan kepandaian Yesus dan keinginan untuk berbagi dalam tugas Allah. Ketika dikatakan bahwa karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Ini ada kata kami juga di sini yang bersifat komunal. Gitu ya. Ya, ini kata-kata yang mungkin muncul dari Simon Petrus bisa saja menyampaikan keengganannya untuk mengikuti keinginan Yesus dengan berbagai alasan, misalkan capek udah semalaman kerja keras, atau kami sudah beresin jalan nih Tuhan gitu ya. Atau bisa saja Petrus kasih alasan, Tuhan kan aku lebih tahu nih soal perlautan daripada Tuhan. Tuhan kan tukang kayu ya. Saya lebih tahu tentang laut. Nah, hanya ternyata dia merespon dengan berbeda. Ia malah melakukan kehendak Tuhan. Tetap ini menjadi sebuah bentuk pernyataan iman Petrus kepada Yesus Kristus. Demonstrasi ketaatan. Ya, betul sekali, Pak. Nah, dan ayat 6 dan yang ke-7, dan setelah mereka melakukannya, mereka kemudian menangkap sejumlah besar ikan. Nah, ini tuh seperti hasil dari ketaatan iman Petrus, ya. Sehingga jala mereka mulai koyak. Bayangin Bapak Ibu, dari yang awalnya, aduh kami udah capek semalaman cari ikan nggak dapet-dapet. Mereka dapet tangkapan yang sangat besar. Lalu kemudian mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ini itu saya lihat sebagai salah satu juga bentuk teologinya Lukas yang sangat-sangat komunal ya. Satu dan yang lain saling membantu untuk menjala ini seperti sebuah simbol penjalaan yang akhirnya nanti dikatakan bahwa para murid juga akan bersama-sama menjala manusia, begitu ya. Nah, ayat yang ke-8, 9 dan 10 dan 11. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ini padahal sebelumnya, Bapak Ibu, mujizatnya Tuhan Yesus, ini saya salah ya huruf kecil harusnya, mujizatnya Yesus yang telah menyembuhkan mertua dari Simon Petrus,
di Lukas 4 ayat 38 sampai 39 harusnya bisa mengetuk hati Petrus sebenarnya ketika Yesus memanggil dia. Tetapi yang menarik adalah kisah inilah yang kemudian memanggil Petrus. Kisah menjala ikan inilah yang sangat-sangat kena dengan Petrus. Mengapa? Karena mujizat inilah yang sangat dekat dengan apa yang Yesus lakukan yang Petrus lakukan sehari-hari. Ini sangat dekat karena Petrus adalah penjala ikan yang handal, begitu ya. Yesus bahkan kalau di-compare mungkin ya Yesus bukan penjala ikan, tapi dengan mujizat yang Yesus lakukan itu membuat Petrus kemudian beriman kepada Yesus dan memutuskan untuk menyerahkan hidupnya dan mengikut Yesus. Nah, dari sini juga ada penafsir yang mengatakan bahwa bagian yang ini sebab jangan takut, bukan. Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ini mau menunjukkan bahwa sebenarnya seorang Petrus itu di momen ketika Yesus melakukan mujizat, ia kemudian melihat bahwa dia memiliki kelemahan dalam relasi spiritualitasnya, dalam imannya, begitu ya. Sehingga dalam ketakjubannya itu kemudian ia menyadari itu dan ia kemudian berbalik untuk mengikuti Yesus, begitu. Nah, kita beralih ke bagian selanjutnya ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Ini kisah yang juga cukup menarik. Ayat yang ke-12, pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Settingnya sudah berbeda lagi, tapi tidak disebutkan kota di manakah ini. Nah, di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Bapak Ibu, kusta ini adalah penyakit yang di dalam Alkitab itu dinyatakan dalam bahasa Ibrani saraat dan bahasa Yunani lepra. Nah, penyakit ini tuh sangat-sangat najis. Itu kenapa bahkan dalam aturan Yahudi, seorang harus berjarak 2 meter dari seorang dengan kusta. Nah, apabila angin berhembus melewati orang kusta, mereka harus menjaga jarak sejauh 45 meter. Yang pasti harus dijauhi, begitu Bapak Ibu. Nah, ini yang kata yang di-highlight, di situ ada seorang yang penuh kusta. Nah, ini dia. Di dalam Alkitab itu penyakit kusta bukan hanya persoalan medis semata, tapi juga menjadi sebuah persoalan teologis karena orang-orang ada yang beranggapan bahwa penyakit kusta ini bisa diakibatkan karena dosa tertentu, begitu ya. Jadi persoalan teologis. Selain itu di kalangan orang Ibrani, penyakit ini dianggap najis dan berbahaya karena dapat menular, oleh karenanya seorang penderita kusta harus diasingkan dari masyarakat. Menjadi persoalan sosial karena mereka diasingkan. Dan penyakit kusta ini dapat menjangkiti bagian manapun dari tubuh manusia. Penyakit ini dapat muncul di dahi, janggut, kepala, tangan, bahkan menyebar hingga ke seluruh bagian tubuh. Orang kusta itu tidak meragu. Nah, di bagian bawah ini di ayat yang ke-12, ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Saya mau sedikit bahas dulu. Barclay, seorang penafsir, mengutip MacDonald, ini menyampaikan bahwa penyakit kusta pada masa itu merupakan penyakit yang bukan hanya di badan, tapi juga di pikiran. Seperti yang tadi kita bahas juga, ada persoalan teologis, sosial, begitu ya. Karena mereka lekat dengan rasa malu, mengerikan, merasa diri tidak pantas, rasa bersalah. Jadi orang-orang kusta ini, ketika mereka terkena kusta, itu sama aja dengan mereka yang sedang menghadapi kematian. Begitu. Nah, sudah separah itu, tapi
kita dapat melihat bagaimana ketika orang ini datang kepada Yesus, dia percaya bahwa Yesus itu berkuasa, orang kusta itu tidak meragukan bahwa Yesus itu mampu mentahirkan dia. Pentahiran ini bukan hanya pentahiran dibersihkan atau disembuhkan dari penyakit, tapi pentahiran secara sosial, secara teologis, bahkan pentahiran dia dari dosa, begitu ya. Jadi ada keyakinan akan penyembuhan fisik maupun jiwa dan spiritualnya dia bahkan. Nah, yang menarik di ayat ke-13 ketika dikatakan bahwa lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Di sini Yesus sebenarnya bisa saja ketika kita percaya kalau Yesus itu berkuasa, sebenarnya Yesus bisa mengatakan, mengucapkan bahwa sembuhlah, maka orang kusta itu bisa sembuh. Tapi di sini Yesus memilih untuk menyentuh tangannya, mengulurkan tangan dan menjamah orang itu, menunjukkan bahwa Yesus itu penuh dengan itu bentuk compassion, itu bentuk belas kasihan, bentuk kasih Yesus kepada orang kusta itu. Melalui sentuhan Yesus itulah kehidupan orang kusta itu berubah. Bukan hanya sembuh dari penyakit, ia pun ditahirkan. Di ayat yang ke-14, ketika orang itu sembuh, Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun. Dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu, sebagai yang diperintahkan Musa. Ini menarik karena Yesus yang telah melakukan mujizat, tapi ia melarang orang itu untuk memberitahu kepada orang lain. Ketika kita compare sama yang tadi mungkin sudah sempat saya bahas di bagian awal, ketika di zaman Lukas muncullah seperti Apollonius dari Tiana, orang-orang seperti Apollonius dari Tiana yang mungkin memiliki kemampuan untuk menyembuhkan juga, entah mereka tabib di masa itu, mereka memilih untuk men-sharingkan atau membuka itu, supaya semakin banyak pengikut. Logikanya begitu, semakin banyak pengikut ya semakin baik. Semakin terkenal, semakin ada kemungkinan diangkat menjadi dewa atau diakui sebagai Mesias di dalam masyarakat, dan itu tuh kan sebuah keuntungan. Yesus memilih Duitnya jalan banyak. yang berbeda. Ya, Pak? Duitnya banyak. Ya, betul. Pasti itu duitnya banyak, diakui. Tapi Yesus memilih jalan yang berbeda. Yesus malah melarang orang itu untuk memberitahukannya kepada siapapun. Dan yang kedua, Yesus menyuruh orang kusta itu yang sudah sembuh itu untuk mempersembahkan seperti yang diperintahkan oleh Musa dalam Imamat 14 ayat 1 sampai 4. Persembahan yang standarnya untuk orang kusta ya dalam aturan orang Yahudi di Imamat. Ini bagian ini saja ayat 14 ini aja mau menunjukkan bahwa meskipun Yesus melakukan ini menunjukkan kekuasaan Yesus untuk menyembuhkan, tetapi di sisi lain Yesus juga menyuruh orang kusta ini untuk tetap taat kepada aturan. Di ayat 15, tetapi kabar tentang Yesus semakin jauh tersiar. Menarik ya Bapak Ibu? Semakin disuruh untuk merahasiakan, malah makin tersiar gitu ya. Uniknya sekarang kita pas tahu kebenaran kadang, ya udahlah, nggak usah disampaikan daripada makin banyak yang benci gitu ya. Ini menariknya ketika Yesus menyuruh untuk udah nggak usah dikasih tahu ke siapa-siapa, rahasiain aja ya gitu. Ini malah semakin tersiar dan semakin banyak orang yang berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia, untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Nah, dalam Injil Lukas ini tidak diberitahukan Bapak Ibu bagaimana kabar itu tersiar, tetapi kita bisa tahu dari Injil menurut Markus. Kabar ini tersiar dikarenakan orang kusta itu yang disembuhkan oleh Yesus, dia yang
memberitakan sendiri keajaiban yang sudah dia terima. Padahal udah dilarang, tapi karena mungkin saking sukacitanya dia menyaksikan itu, begitu. Akhirnya orang tuh berbondong-bondong datang. Ya begitulah ketika istilahnya mereka dengan sakit mencari kesembuhan, ya mereka datang dengan tujuan kesembuhan. Bisa saja mereka sebenarnya bukan karena mereka percaya kepada Yesus, tapi mereka pengen penyembuhan dulu yang pertama-tama gitu ya. Nah, cuman yang menarik adalah sekali lagi keunikan dari Yesus itu muncul karena Yesus memilih untuk mengundurkan diri ke tempat-tempat sunyi dan berdoa. Ketika ia dicari oleh banyak orang, dia mundur dan berdoa. Mengapa? Karena disinilah Yesus menunjukkan bahwa ia tidak menggilai popularitas, melainkan memilih untuk mendengarkan kehendak Sang Bapa. Dalam gemuruh riuh orang-orang yang mulai ngefans sama Yesus ya, Yesus memilih untuk ini bukan menjadi tujuan kerajaan Allah karena ada hal yang lebih besar yang harus dia capai. Sehingga itu menjadi pilihannya. Nah, pada bagian yang ketiga, Bapak Ibu, ini orang lumpuh disembuhkan. Ini kisah ketika orang lumpuh disembuhkan. Pada hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea, dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung orang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Ayat yang ke-19, karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Nah, ini ada keterangan di Markus 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa sebenarnya pengajaran yang Yesus lakukan ini sedang ada di Kapernaum. Nah, di sini Yesus melanjutkan pengajaran dan para pendengarnya adalah para pemuka agama dan spiritual, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Wah, ini menunjukkan Bapak Ibu sebenarnya ketika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat duduk mendengarkan apa yang Yesus sampaikan, sebenarnya menunjukkan bahwa mereka mulai penasaran nih sama siapa sih Yesus ini. Mengapa? Karena orang Farisi itu kan mereka adalah orang yang setia dan tekun, tetapi kepada aturan agama yang mereka pahami dan mereka tafsirkan sendiri, dan mereka berpendapat bahwa agama harusnya difokuskan pada ketaatan terhadap hukum. Jadi mereka menginginkan untuk orang-orang lain melakukan apa yang mereka lakukan. Itu standar kebenaran. Itu kenapa ketika ada orang seperti Yesus dan apalagi makin banyak kan pengikutnya, mereka mulai penasaran nih, siapa sih ini orang gitu ya. Nah, di ayat yang ke-9, datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh. Nah, ini saya lupa persisnya di Markus sepertinya ya, yang diberikan keterangan bahwa orang-orang yang membawa orang lumpuh itu ada 4 orang. Memegangnya dari keempat sudut. Iya ya. Yang bawa banyak sebetulnya. Iya ya. Karena ini sebenarnya cerita yang ada penafsir-penafsir yang juga mengatakan bahwa kayaknya bahkan agak tidak mungkin gitu menurunkan orang dari atas. Mengapa? Karena kerumunannya pun dikatakan sangat ramai begitu ya. Nah, hanya mungkin ini untuk menjadi gambaran bagi kita. Atap di masa itu biasanya dapat diakses melalui tangga dari luar dan terbuat dari jerami atapnya ya. Tanah atau ubin yang dipasang di atas balok.
Nah, hanya memang ada penafsir-penafsir yang melihat bahwa, aduh ini kok agaknya kurang memungkinkan, tapi ketimbang fokus kepada caranya orang itu masuk, kita bisa melihat teologi Lukas bahwa Lukas sebenarnya ingin memberikan penekanan kepada bagaimana orang-orang yang membawa orang lumpuh ini beriman. Beriman bahwa Yesus yang mereka dengar-dengar ini mampu menyembuhkan orang lumpuh ini. Dan kalau dipikir-pikir, orang-orang ini kan sebenarnya mungkin tidak memiliki kebutuhan apa-apa, tapi mereka punya hati, mereka percaya bahwa ketika mereka membawa orang lumpuh ini, maka Yesus bisa menyembuhkan. Ini teologi yang sebenarnya ingin Lukas sampaikan gitu ya. Maka dikatakan di situ ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Bagaimana Yesus melihat iman orang-orang yang membawa orang lumpuh ini membuat hati Yesus semakin tergerak dan bahkan mengatakan bahwa hai saudara, dosamu sudah diampuni. Nah, tapi respon ahli-ahli Taurat bagaimana? Respon ahli-ahli Taurat ini kalimat cukup menarik. Orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapa sih orang yang menghujat Allah ini gitu ya? Mungkin kalau di sinetron tiba-tiba muncul karakter kartun di samping siapa orang yang menghujat Allah ini gitu ya. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Menarik lagi ketika Lukas menggambarkan, akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Ini lagi-lagi ingin menunjukkan teologi Lukas yang melihat bahwa Yesus sendiri itu mengetahui loh apa yang difikirkan oleh orang-orang Farisi dan orang-orang di situ. Bagaimana Yesus dapat melihat iman, misalkan dari orang-orang yang membawa orang lumpuh itu. Itu yang ingin Lukas tekankan. Nah, pemahaman yang dimiliki oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini sebenarnya sangat logis sih. Dengan tepat mereka percaya bahwa hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa. Dan itu tidak ada salahnya, bukan? Tapi hal yang menjadi persoalan kekeliruan mereka adalah ketika mereka tidak melihat Yesus sebagai Tuhan. Itu yang menjadi persoalan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Di ayat yang ke-23, manakah lebih mudah mengatakan dosamu telah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Ayat yang ke-24, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Nah, untuk manusia, baik pengampunan dosa maupun mujizat Tuhan itu adalah hal yang tidak mungkin memang. Namun ini adalah hal yang sangat mungkin bagi Tuhan. Nah, hanya penyebutan yang kemudian Yesus gunakan di sini adalah anak manusia. Ini merujuk pada Daniel 7 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-14. Saya bacakan bagi kita semua sebentar. Daniel 7 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ini melampaui pemikiran orang-orang Farisi kala itu.
bagian yang terakhir, dan seketika itu juga bangunlah ia. Orang yang lumpuh itu kemudian bangun. Di depan mereka lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang kemudian takjub lalu memuliakan Allah. Dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Bayangkan ketegangan yang terjadi, Bapak Ibu. Ketika pada mulanya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu berbisik dalam hatinya dan mengatakan, siapa sih ini orang kok bisa mengampuni dosa? Tapi ketika mereka melihat itu, kemudian momen apa yang terjadi? Yang pasti saya membayangkan ada ketegangan di situ, mereka terheran, mereka kebingungan, perasaannya campur aduk, dan mungkin apa yang selama ini menjadi pemahaman juga aturan-aturan yang ada di pikirannya sedang berperang mungkin. Itu yang saya bayangkan. Ini mungkin bisa menjadi kesimpulan atau hal yang dapat kita tarik dari awal hingga akhirnya. Ketika Lukas menekankan cakupan universal, itu kenapa kita bisa melihat bagaimana pelayanan-pelayanan kepada orang kusta, orang-orang yang lumpuh, begitu ya, dan bagaimana di perikop tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta, ia menyentuh dan menunjukkan bahwa itu adalah belas kasihnya, welas asih, compassion bagi orang kusta ini. Ini menunjukkan bahwa teologi dari Injil Lukas yang universal, membawa keselamatan bagi semua orang. Kemudian perhatian Yesus kepada orang yang serba kekurangan. Itu kenapa Yesus sangat perhatian kepada wanita, anak-anak, orang miskin, dan kelompok yang dianggap sampah dalam masyarakat. Kemudian Injil Lukas itu menekankan kehidupan doa Yesus dan pengajarannya mengenai doa. Ketika begitu banyak orang yang mulai perhatian sama Yesus, Yesus malah memilih untuk mundur dan berdoa. Yesus mementingkan rencana dan rancangan Sang Bapa dalam kehidupannya. Nah, juga melalui Lukas, kita melihat Yesus yang penuh dengan penyerahan diri kepada Sang Bapa dan tidak mementingkan ketenarannya sendiri. Kalau kita melihat dari orang-orang yang juga melakukan mujizat-mujizat pada zaman itu. Ya, demikian Bapak Ibu dari saya. Saya persilahkan mungkin Pak Jarwo kita untuk memimpin kita dalam diskusi Bapak Ibu. Oke, Kak Grace, terima kasih Kak Grace, sungguh menakjubkan dan membawa wawasan baru. Bapak Ibu, apabila ada maksud untuk lebih memperjelas dengan pertanyaan, dengan sharing, dipersilakan. Kak Grace menunggu. Silakan Bapak Ibu. Pak Jarwo juga menunggu ya Pak ya. Saya menunggu kapan ini selesai. Ayo dulu, Mas Jarwo. Oh, Bang Dapot, silakan Bang Dapot. Tidur. Ya. Minggu lalu tertidur. Karena minum obat, bukan masalah ini. Oh iya. Oke. Iya. Ayo Bang Dapot, silakan Bang Dapot. Salam kenal. Grace ya panggilannya. Ya. Iya, ini menarik mukjizat yang dibuat Tuhan Yesus ya dalam perikop di Lukas ini. Saya ngelihatnya bahwa mukjizat ini Tuhan punya maksud yang berbeda. Satu adalah kepada Simon Petrus yang sebenarnya saya ngelihat sih ragu gitu ya, dengan diberikan mukjizat dia baru tahu bahwa sebenarnya, kalau saya mungkin cenderung bahwa waktu dibilang dia bertolaklah ke tengah gitu kan, dia sebenarnya kan udah bilang, ini siapa nih orang ini ya, ini kita udah nebar jalan malam-malam dan waktunya memang nangkepnya kan orang-orang nelayan malam ya, bukan siang gitu kan. Satu, terus angin juga pasti dia, aduh ini siang-siang kan pasti anginnya namanya angin darat, angin laut, pokoknya dia ngelawan angin gitu kan.
udah pasti nggak menyenangkan. Jadi sebenarnya saya ngerasa dia sebenarnya dalam hati sih menentang. Kira-kira gitu nggak ya? Terus jadi begitu Tuhan tunjukkan, dia jadi malu gitu ya. Jadi bilang, wah saya yang berdosa ini gitu kan. Saya membacanya, memahaminya, dia sebenarnya ragu sebenarnya. Padahal dalam apa namanya pasal sebelumnya, dia itu melihat sendiri bahwa ibu mertuanya disembuhkan kan. Harusnya dia percaya gitu kan. Dengan nggak eh, mungkin malah kalau misalnya ibu mertuanya nggak sembuh kan bilang dia nggak akan melakukan mungkin ya. Ya perintah Yesus bertolak gitu ya mungkin ya. Nah, kalau yang untuk yang orang penyakit kusta dan juga orang yang lumpuh itu kan datang orang dengan beriman ya. Jadi memang Yesus dalam hal ini mengasihi mereka, maka dibuat apa namanya mukjizat karena orang itu datang dengan beriman. Jadi memang kasusnya beda dengan Simon Petrus. Sholat yang Simon Petrus Tuhan menunjukkan kamu percaya sama saya lah gitu ya gitu. Sementara yang lain kan sudahlah memang sudah pilihannya orang kusta, orang lumpuh udah dianggap berdosa ya oleh masyarakat ya dalam tanda quote unquote memang sudah dihakimi oleh masyarakat pada waktu itu adalah orang berdosa. Maka dikasih penyakit gitu. Itu. Jadi kalau Petrus adalah dia merasa orang sehat-sehat, maka dia bilang datang saya orang berdosa. Kira-kira pengamatan atau pemahaman saya seperti itu, Grace. Nanti mungkin boleh deh ini tanggapin deh. Ya, sih. Saya nggak bertanya, tapi kira-kira pemahamannya saya seperti itu. Terima kasih Bang Dapat. Pak. Grace mau menanggapi? Saya rasa pemahamannya selaras. Benar. Menurut saya pun merefleksikan bahwa ya ada keraguan memang dalam hati Petrus ketika ia kemudian dipanggil Yesus. Itu kenapa bahkan di bagian pertama betul sekali kan kata Pak Dapot, harusnya bahkan ya sudah bisa percaya ketika ia melihat ibu mertuanya. Tapi malah ini ketika panggilan kedua. Tapi yang terus ketika Pak Dapot sharing, saya merefleksikan satu hal, kadang tuh cara Tuhan mungkin unik. Yang ia panggil untuk bekerja bukan dari orang-orang yang pada awalnya yang datang duluan ke dia, tapi dia yang mencari nih orang-orang yang mungkin meragukan atau mempertanyakan kembali imannya kepada Yesus, mempertanyakan kembali ketuhanan Yesus, dan Yesus pakai dengan sebegitu rupanya, begitu Pak. Terima kasih banyak Pak Dapot. Terima kasih Kak Grace. Pak Dapot ini memang luar biasa Kak Grace. Begitu dong Pak Jarwo, biar melek. Pak Jarwo boleh. Oh, Pak Nurdan silakan. Ya, hampir sama dengan Pak Dapot, terima kasih. Cuman yang menarik buat saya, memang bertahun-tahun ketika sering mendengar cerita tentang ini, pertanyaan saya adalah kenapa sampai si Simon Petrus itu tersungkur di depan Yesus gitu ya. Ini menarik sekali. Tapi barusan terima kasih Grace membuka bahwa sebetulnya dia harusnya sebelum ada kejadian jala itu dia harus sudah percaya bahwa itu adalah Allah, ada guru yang betul-betulnya punya kelebihan. Cuman kan seperti yang dikatakan Grace tadi bahwa pada saat itu begitu banyak orang yang bisa menyembuhkan, ya begitu banyak orang yang bisa. Tapi yang mungkin yang bisa membuat ikan menjala ikan di malam hari, di siang hari itu nggak ada kali kan, tabib itu. Nah, cuman yang menarik buat saya adalah itu refleksi buat saya sendiri bahwa seringkali kesombongan kita, ya, karena menyangkut masalah itu mungkin si siapa namanya Simon Petrus merasa bahwa dia yang paling biasa bermain di laut dan lain-lain ya, sehingga dia tidak. Kita juga sering begitu. Kita sering mendengar kesaksian-kesaksian orang tentang bagaimana Yesus, Tuhan Yesus menyembuhkan penyakitnya dan lain-lain. Tapi kita kayaknya biasa-biasa aja lah. Memang udah tahu di cerita akhir nggak ada. Tapi kita baru merasakan bahwa itu luar biasa ketika kita sendiri yang merasakannya. Jadi si Simon Petrus baru merasakan bahwa ketika dia merasakan jalannya itu
betul-betul ini yang menyuruh itu adalah Allah yang betul-betul punya kuasa. Itu mungkin refleksi saya tentang apa yang disampaikan itu. Ada satu pertanyaan yang menarik yang dari yang kedua ya. Dari yang kedua, kenapa Yesus selalu mengatakan kepada orang yang disembuhkan, jangan bilang-bilang sama siapa-siapa loh. Kira-kira begitu ya. Dan ini banyak, bukan di situ saja. Orang buta juga begitu kan. Orang yang lumpuh juga begitu, jangan bilang-bilang. Nah ini kenapa? Apakah hanya sekedar, padahal kan harusnya dia ingin memperlihatkan kepada orang bahwa satu mukjizat ini supaya mereka percaya. Kira-kira apa, Grace? Barangkali Grace punya pandangan lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Nurdin. Silakan Kak Grace. Terima kasih Pak Nurdin. Ya. Nah, kenapa Yesus selalu mengatakan kepada orang yang disembuhkan jangan bilang-bilang ya gitu ya. Kurang lebih. Ini juga memang sangat menarik ketika jadi saya ada baca satu buku itu judulnya How Jesus Became God. Ini buku dari Bart Ehrman yang menceritakan tentang bagaimana kesederhanaan Yesus itulah momen di mana ia yang terus yang tidak terlalu ingin untuk melebih-lebihkan sesuatu, itulah yang membuat keilahiannya itu nampak, Pak. Misalkan nih Pak, tadi saya sempat cerita juga soal Apollonius dari Tiana, yang di tahun-tahun setelah itu, sekitar tahun 50-100 itu, si Apollonius dari Tiana ini, dia juga istilahnya murid-muridnya ini yang kelompok Apollonius ini itu ingin juga bertarung lah sama murid-murid Yesus atau pengikut Kristus ya di mula-mula. Mereka ingin bertarung mau menunjukkan kalau ini loh Apollonius ini tuh baru Tuhan gitu. Ini baru dewa nih. Ini yang bisa diakui nih. Kalian tahu dia melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu. Tapi jatuhnya apa Pak? Ketika Apollonius atau pengikut-pengikut Apollonius ini menyatakan apa yang dilakukan Apollonius. Terjadi kalau di sini dikatakan mereka tuh melebih-lebihkan. Jadi berlebihan, jadi lebay gitu loh. Karena bukan sesuatu yang asli lagi, bukan sesuatu yang real. Berbeda dengan Yesus Kristus. Ketika ia selalu mencari kehendak Allah, Tuhan Yesus tuh dalam pengajarannya, dalam mujizat yang ia lakukan, ketimbang ia memuliakan dirinya sendiri, yang sudah mulia itu, dia lebih memilih untuk menarik diri, berdoa, dan mencari kemuliaan Allah, mencari kehendak Allah dalam kehidupannya. Itu yang sangat menarik. Dan itu yang menjadikan ia hingga kini kita bisa saksikan terus-menerus. Dan yang satu hal yang kemudian saya pelajari juga, bagaimana Yesus melampaui sejarah ketika kita bisa melihat bahwa para murid Yesus itu kemudian menyampaikan Yesus dengan sangat jujur dari apa yang mereka refleksikan tentang kehidupan Yesus yang juga penuh dengan belas kasih, kejujuran, dan hal itu bisa kita rasakan hingga kini. Sedangkan Apollonius dari Tiana, namanya pun sampai sekarang mungkin saya pun ya, kalau nggak baca banyak hal tentang tahun-tahun 50 hingga 100, saya pun nggak tahu itu siapa. Padahal ceritanya Bapak Ibu kalau kita mau lihat sangat begitu mirip dengan Yesus. Dia bisa menyembuhkan orang mati, dikatakan bahwa ia bangkit dari kematian. Padahal kan itu dalam iman Kristen juga diklaim bahwa salah satu yang membuat kita itu dalam kebangkitan Yesus itu sebagai sebuah liturgi yang sangat penting dalam kekristenan. Tapi Apollonius dari Tiana pun dia mengklaim dan murid-muridnya mengklaim bahwa ia bangkit. Tapi ternyata ketika dilihat dari rentan sejarahnya, dia itu sebenarnya jauh setelah Yesus. Dan dari melihat bagaimana pengikut Apollonius melebih-lebihkan cerita tentang Apollonius, itu menjadi kisah yang sudah tidak jujur. Bahkan hilang dalam perjalanan waktu gitu ya. Hilang dalam putaran sejarah. Betul.
Begitu, Pak. Menarik, terima Saya kasih. ingin menanggapi yang soal ini, Kak Grace. Soal Petrus baru menjadi percaya ketika dia menjala ikan. Benar memang bahwa Yesus sudah mendahului sebuah mukjizat, yaitu menyembuhkan orang tua Petrus. Tetapi saya agak tidak setuju ketika dikatakan Petrus masih belum percaya. Dia baru percaya. Nah, belum percaya dan baru percaya itu yang saya ingin coba kupas sedikit gitu ya. Ketika mertua Petrus disembuhkan, apa peran Petrus? Enggak ada. Intinya itu terjadi di luar diri dan urusannya gitu. Hanya karena dia keluarganya, dia bersyukur paling itu ya. Tetapi Petrus tidak merem, tidak buta gitu terhadap kenyataan itu. Apa yang menunjukkan? Ketika dia sudah semalam-malaman nggak nangkep gitu, ketika dia sangat menyadari gurunya bukan nelayan gitu, tapi ketika dibilang ayo ke tempat dalam, tebarkan jalamu di sana, harusnya Petrus mengeluh, guru, lu ini siapa sih? Nelayan senior itu gua loh gitu. Aku sudah semalam-malaman nggak dapat, kok tiba-tiba lu ngomong gitu, begitu kan? Tetapi apa yang dikatakan Petrus? Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku melakukannya. Itu bukannya sebuah refleksi iman ya, yaitu bahwa dia punya kepercayaan tertentu kepada Yesus. Apa yang Yesus perintahkan, dia lakukan. Nah, terus akhirnya mendapat itu. Dia beserta dalam mujizat yang kedua. Apa yang kemudian membuat Petrus menjauhlah dariku guru gitu? Karena mungkin ya, karena yang tadinya penyembuhan orang tuanya itu tidak berkaitan dengan dia mungkin tidak terlalu menganggap apa-apa gitu. Tetapi dia melihat Yesus menyembuhkan. Pada waktu dia karena engkau menyuruhku, aku pergi gitu. Tetapi apakah saya ragu kalau dia juga tidak, apaan sih, gua ini kan sudah itu gitu ya. Mungkin perasaan-perasaan itu yang membuat merasa dia tidak layak gitu. Kenapa dia sampai demonstratif begitu? Karena itu menyangkut dirinya sendiri. Pengakuan dan penyangkalannya terhadap kompetensi dia dan kemampuan Yesus dan sebagainya itu tumplek diakui. Kayaknya begitu ya. Jadi antara mertua Petrus disembuhkan dan mereka dapat tangkapan banyak itu berkaitan gitu. Kalau tidak itu mungkin nggak ada yang Petrus ngomong karena engkau menyuruh maka aku pergi. Mungkin itu kali Kak Grace. Barangkali. Ya Pak, ini juga berkaitan ya Pak tentang pengalaman ketika Petrus bertemu secara langsung dengan mujizat yang dilakukan oleh Yesus, dengan mungkin yang tadi juga dipertanyakan oleh Pak Nurdin, kenapa Yesus nggak milih untuk menyampaikan itu aja? Karena teologinya Lukas pada akhirnya bisa kita lihat di sini, ketika Lukas itu lebih mementingkan, lebih melihat pengalaman-pengalaman pribadi. Jadi orang-orang yang bisa langsung bersentuhan dengan Yesus begitu ya. Dan di sini juga betul banget Pak Nurdin, Pak Jarwo, kalau Yesus itu mungkin menunjukkan itu lebih ke arah pengalaman-pengalaman personal. Itu kenapa juga saya kemudian merefleksikan bahwa mengapa kemudian Yesus sendiri dalam melampaui sejarah bisa jadi karena memang karya dan kerjanya itu menyentuh pribadi masing-masing pribadi. Menjadi word of mouth gitu ya, dan kesaksian hidup ya. Betul. Bahkan ketika orang kusta itu disuruh untuk udah diem aja gitu. Toh karena mungkin sukacitanya yang nggak bisa dia pendam, kemudian itu dia sampaikan. Gitu. Iya betul. Seperti mungkin pengalaman dan kesaksian iman kita masing-masing. Mungkin yang bisa kita kaitkan Bapak Ibu ketika kita mengalami sentuhan Tuhan secara personal, itu akan membuat kita juga menginginkan untuk men-sharingkan itu buat banyak orang. Dan men-sharingkan betapa Tuhan itu luar biasa. Begitu. Terima kasih Kak Grace. Pak Jarwo. Pak Ibu yang lain silakan. Saya boleh menyambung yang pertanyaan Pak. Ini Grace yang kedua, saudara-saudara. Silakan. Pak,
Saya seperti Pak Nurdin sering kali bertanya kenapa sih Tuhan Yesus suka kasih pesan sama orang yang disembuhkan, jangan ngomong-ngomong, jangan ngomong-ngomong. Dan itu buat saya jadi pertanyaan. Tapi begitu malam ini tadi dikasih clue juga sama Kak Grace. Kak Grace saya lebih tua sih. Oleh Grace tadi diberitahukan bahwa diberitahukan bahwa di tempat yang lain di situ dikatakan bahwa di Markus 1 ayat 45 bahwa orang kusta itu yang memberitahukan ke orang-orang lain, ya di situ saya bacakan aja, tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota, ya tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Jadi ini menurut saya, ini buat saya ini jawabannya. Kalau buat saya, karena saya juga banyak pertanyaan itu. Karena Tuhan Yesus memprioritaskan untuk bisa punya waktu dengan Bapa di surga, sehingga dia mencari tempat yang sepi. Sekarang kalau dia banyak orang cerita mengenai kuasanya dia untuk menyembuhkan, maka orang akan mencari dia karena kuasanya dia untuk kemampuannya untuk bisa menyembuhkan. Jadi dia juga kewalahan, dengan kata lain kewalahan, sehingga dia perlu untuk membatasi dirinya untuk tidak semua orang mencari dia hanya untuk kesembuhannya saja. Itu. Nah, kalau saya menangkap ya dari Markus 1 ayat 45 ini, saya menangkap demikian. Itu saya kalau boleh saya tambahkan sharing dari saya. Thank you. Terima kasih Kak Grace 2. Silakan Kak Grace 1 kalau mau menanggapi. Oh, Kak Grace sudah melengkapi Grace, Pak. Oh, oke. Iya. Kak Grace ketiga nanti yang belum ya. Kak Grace ketiga, apakah Anda mengajukan pertanyaan? Mari Bu Grace. Unmute dulu. Iya, Silakan. saya cuma hanya ada tertarik yang di Lukas 5 yang mengenai orang lumpuh yang mereka membawa dan harus menerobos kerumunan karena ingin meletakkan tempat tidur di depan Yesus. Nah, di sini saya melihat bahwa bagaimana mereka punya iman, kebersamaan, dan mereka mau menopang bersama-sama. Sebab tanpa kebersamaan itu dan iman mereka, bagaimana orang itu bisa sampai atapnya harus dilobangin, ya kan, tentu harus ada orang yang bersama-sama. Jadi di situ yang saya sangat tertarik bahwa bagaimana orang di sekitarnya itu iman mereka, sangat mereka menopang dia, mendukung untuk bisa berjumpa dengan Tuhan, untuk melawan terobosan orang yang begitu banyak sehingga bisa bertemu dengan Yesus. Jadi di situ yang saya lihat kebersamaan dan mereka punya belas kasihan kebersamaan itu sehingga bisa membawa dia masuk ke bertemu dengan Yesus. Karena terutama mereka harus memberikan dari atap rumah untuk turun membawa ke tempat tidurnya itu. Itu yang saya merasa agak memang sangat menarik gitu sih. Wah, inilah iman ini memang yang luar biasa yang perlu kita harus juga di dalam komunitas kita, kebersamaan kita, saling menolong gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih Kak Grace 3. Kak Grace 1 mau nanggepin? Ini menarik sih Pak, soalnya iman komunitas ini saya tuh sempat sharing sama Alex soal bagian ini juga, dan kemudian ini yang Alex sharingkan sih sebenarnya lebih ke dia men-sharingkan bahwa bagaimana iman komunitas itu sangat berpengaruh dalam pertumbuhan iman kita. Itu kenapa memiliki sebuah komunitas iman itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan kita belajar dari kisah orang lumpuh ini. Makanya ketika ia diturunkan pun, yang pertama-tama dilihat dan dinotis adalah kelompoknya, bukan orang lumpuhnya. Orang-orang yang menurunkan itu, dan bagaimana Yesus pertama-tama melihat orang-orang yang beriman itu. Nah itu yang wah, ini refleksi yang sangat menarik. Kak Grace gitu ya. Kak Grace. Ya, karena iman komunitas, iman komunal itu ternyata sangat berdampak sama kita. Sekalian promosikan Pak Patibulum gitu. Kenapa untuk terus bertekun dalam Patibulum gitu ya Pak ya.
di dalam komunitas yang saling mendukung. Terima kasih, Pak. Ya, Terima sama-sama. kasih. Terima kasih para Kak Grace. Bapak Ibu yang lain silakan. Nah, siapa nih yang Bu Ratna Kak? Ya, saya Pak Jarwo. Silakan Bu Ratna. Bu Ratna kelas 6. Ya, kelas 6. Kak Kris, terima kasih banget untuk ulasannya. Hari ini menjadi lebih lengkap lagi setelah Patibulum yang minggu lalu. Karena ini belajar, oh ternyata ikan pun nurut sama Tuhan Yesus ya. Bukan hanya angin ribut, tapi ikan pun ikut perintah Tuhan Yesus. Dengan demikian Petrus menjadi lebih beriman dan mau mengikut Tuhan Yesus. Kemudian saya juga ngerasa banget bahwa Tuhan Yesus kepada orang kusta yang dianggap menjijikkan, disentuh gitu ya. Aduh, saya ngerasa bahwa ini sungguh-sungguh compassion-nya Tuhan Yesus terhadap orang yang dianggap tersingkir, yang menjijikkan gitu. Yang ketiga tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Nah, terus terang aja ya, saya ini bertanya-tanya nih, karena minggu kemarin saya nggak dapat bagian atau waktu untuk bertanya kepada Pak Pendeta Agus. Kenapa orang mertua Petrus yang sakit demam kok ditengking gitu loh? Nggak disentuh, nggak di ini, tapi ditengking gitu. Itu kenapa ya? Saya itu hari ini juga belajar bahwa Tuhan Yesus ternyata kan Allah dan bisa membaca pikiran kita gitu. Nah itu kita memang harus hati-hati bahwa Tuhan Yesus itu bisa membaca pikiran manusia kan. Nah, pertanyaan saya seperti itu Kak Grace, kenapa mertua Petrus yang hanya demam ditengking gitu, yang sakit kusta pun sama Tuhan Yesus disentuh dengan compassion gitu. Itu pertanyaan saya Kak Grace. Nah kalau itu leweng topik hari ini itu nggak dapat bagian untuk bertanya. Makasih Kak Grace. Terima kasih. Terima kasih Bu Ratna. Kak Grace silakan, langsung aja. Mungkin Pak Jarwo bisa bantu saya untuk hal ini. Saya belum terlalu menguasai tentang kisah ini ya Bapak Ibu ya. Terutama juga apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Agus di minggu lalu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini bisa membantu mungkin untuk menjawabnya. Kira-kira saya cuma ingat jawaban Pak Agus saja ya, Kak Grace. Boleh Pak. Bahwa pada itu lebih valid daripada saya yang sampai ini. Bahwa pada waktu itu banyak orang beranggapan orang itu sakit karena dosa. Orang itu sakit karena dirasuk roh jahat. Orang itu sakit karena kesalahan-kesalahan. Kayak gitu ya. Nggak dijelaskan secara spesifik kenapa kok ditengking gitu. Tetapi sepertinya Yesus menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia punya kuasa untuk mengusir apapun yang membuat mertua Petrus itu sakit gitu. Apa itu kan tergantung pikiran orang-orang. Kalau orang-orang berpikir bahwa dia kerasukan sehingga sakit, ya Yesus berkuasa atas itu. Kalau dia dianggap berdosa karena itu, lalu dia menderita begitu, Yesus berkuasa atas dosa. Sepertinya begitu sih jawaban Pak Agus. Jadi nggak ada anggapan bahwa sakit panas harus ditengking, ini harus diguyur air, ini harus diomong-omongi, ini harus disentuh, enggak. Tapi kayaknya seperti itu. Ada yang mau nambahin, Bapak Ibu? Bu Yudi katanya Pak. Sorry. Yang ini cukup dulu. Bu Ratna, oke? Enggak, saya hanya mau ada dua hal. Ya Bu Yudi silakan. Yang pertama menyambung yang tadi itu saya ada catatannya dari yang minggu yang lalu itu. Oh, iya. Jadi saya lihat catatan saya, Yesus itu waktu itu memang kasusnya beda. Waktu itu kan melarang setan untuk memberitahukan bahwa Yesus itu siapa gitu kan. Nah, Yesus itu kepentingannya adalah berusaha mengabarkan Injil.
kepada seluruh dunia. Jadi dan dia kalau terkenal dia menjadi ancaman bagi penguasa pada waktu itu. Jadi saya rasa ini juga ada hubungannya. Kemudian ada saya pernah juga menanyakan soal ini kepada yang lain. Dan jawabannya adalah kira-kira itu merefleksikan hidup kita sekarang. Tuhan itu nggak mau dia terkenal. Kita kan kadang-kadang, saya nggak tahu ya, kalau saya kadang-kadang suka begitu. Kita ini namanya mengabarkan Injil dengan cara kita masing-masing. Apakah kita berbicara di depan umum, atau kita mengarang buku, atau mengajar sekolah minggu. Tapi kemudian kita mungkin merasa, wah buku gue keren nih, gitu kan. Padahal tujuannya buku itu mungkin kan untuk mengabarkan Injil. Atau kita sebagai guru sekolah minggu, wah disenangi anak-anak, disenangi orang tua murid. Akhirnya, atau kita tahu banyak sekali pendeta yang peserta pengikutnya banyak, padahal nggak jelas tuh ajarannya apa. Jadi mungkin ini juga merefleksikan kepada diri kita sendiri. Supaya juga menjaga agar kita merendahkan diri dan Terima kasih Bu Yudi melengkapi upaya untuk menjawab pertanyaan Pak Nurdin tadi dari catatan yang ada. Begitu Kak Kris? Terima kasih Bu Yudi. Bapak Ibu yang lain silakan. Pak Gunawan Kak? Ya, selamat malam. Silakan Pak Gunawan. Terima kasih Grace, uraiannya yang baik. Terima kasih. Saya lihat sharing aja ya yang saya dapatkan. Kalau saya lihat Lukas 4 dan Lukas 5 itu berurutan gitu. Cara Lukas menjelaskannya itu berurutan dan klimaksnya itu di penyembuhan orang lumpuh. Jadi nampaknya Lukas mau menceritakan Yesus itu memulai pelayanannya dan tujuan pertama itu adalah orang bisa percaya bahwa dia adalah anak manusia. Kalau lihat di Lukas 4, yang pertama engkaulah anak Allah itu yang menyatakan bukan manusia, tetapi pengakuan dari setan yang diusir oleh Yesus. Itu yang pertama. Nah, di pasal 5 ini kita melihat bagaimana justru orang yang Yahudi itu, coba saya lihatnya. Ketika Yesus mau menyembuhkan orang yang lumpuh, dia mengatakan, saudara dosamu diampuni. Nah, di sini timbul pikiran dalam ahli Taurat ini, siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Oh, iya. Jadi pikiran itu sudah tercuat di dalam benak manusia nih, beralih. Namun itu pertanyaan daripada orang Yahudi, siapa yang bisa mengampuni dosa? Oleh karena itu penyembuhan orang lumpuh ini membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia biasa gitu. Dia mempunyai manusia yang sekaligus apa yang diklaim oleh orang Yahudi tadi sebagai tidak mungkin, yaitu itu hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Siapa yang bisa mengampuni dosa selain dari Allah sendiri? Jadi nampaknya ini satu building story gitu. Itu yang pertama saya mau bagikan. Yang kedua ini ada yang mungkin menarik untuk yang suka kulak-kulik aja. Kalau kita kan mempertanyakan loh, kok Petrus tuh jatuh tersungkur tadi Pak Nurdin mengungkapkan. Saya pernah coba melihat berapa banyak sih ikan yang didapat oleh Simon Petrus beserta John, Yohanes, dan James. Mereka berempat. Dikatakan di sini bahwa perahunya itu hampir tenggelam ya. Artinya ikannya itu banyak sekali. Jadi kalau dicoba-coba untuk menghitung, itu ada perahu di zaman Yesus itu ada di museum di
Israel, ukurannya pun ada. Jadi berdasarkan ukuran situ bisa diperkirakan gitu, berdasarkan pengetahuan bahwa perahu itu akan tenggelam. Kira-kira kalau dihitung-hitung jumlah ikan di sana, beberapa ton yang didapat. Ikannya kemungkinan besar jenis tilapia, ya. Ikan petrus itu disebutnya kalau kita kunjung ke Israel untuk jalan-jalan, itu akan dibawa ke Danau Genesaret itu. Jadi kalau dihitung-hitung, saya bikin perhitungan kasar saja, kira-kira beberapa tahun penghasilan mereka pada saat itu dengan dinari ya. Jadi kalau Simon terus tersungkur, terheran-heran, itu memang demikian. Dia semalaman tidak bisa dapat ikan, tahu-tahu ikan yang didapat bisa dapat berton-ton sampai perahunya hampir tenggelam gitu. Jadi kalau dikatakan di sini Simon Petrus, dan yang menarik Yesus bilang jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Pengertian jangan takut ini bisa macam-macam ini. Namun salah satu pengertian di sini yang saya tangkap adalah jangan takut tentang hidupmu. Kan Petrus sekarang dikasih nih ikan sedemikian banyak sehingga mencukupi untuk hidup beberapa tahun kerja gitu. Nah, jangan takut soal hidupmu. Nah, sekarang fokuskan kepada pekerjaanmu yang akan aku berikan kepadamu, yaitu menjala manusia. Sesudah mereka menghela perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Jadi ketika Petrus meninggalkan pekerjaannya sebagai penjala ikan, dia beneran tidak khawatir lagi tentang hidupnya. Tadi Bu Grace kan bilang, perkataan yang dibilang oleh Petrus dipakai kata epistata. Epistata di hoides niktos kopaesantes. Maksudnya master kalau bahasa Inggrisnya ya tadi ya. Itu betulan master bukan kurio. Pengertian master ini kayak dalam bahasa Inggris kalau kita ketemu dalam satu kelompok tuh chief gitu. Chief, you are the master gitu. Jadi ketika Petrus bilang chief itu karena pengalaman sebelumnya Petrus sudah menganggap Yesus itu guru. Namun dalam kasus ini kan kasus menjala ikan. Seperti kalau kita dalam tentara ya, atau dalam pekerjaan di kantor, bos kita nyuruh sesuatu yang tidak kita pikir kita tuh tidak masuk akal gitu. Kan kita bilang, oh iya Pak, tapi saya pikir begini. Nah inilah cara mengungkapkan epistata tadi. Iya bos, tapi saya pikir percuma, semalaman nggak dapat. Tapi itu kan menunjukkan satu, boleh dibilang, karena Petrus pekerjaannya di situ tadi ya. Jadi yang mau ditekankan itu bahwa ketika Petrus meninggalkan segala sesuatu, saya menangkap dia itu memang betul-betul meninggalkan, tidak khawatir lagi gitu. Masterku, guruku, tuanku akan mencukupi aku. Nggak perlu khawatir. Mungkin itu aja yang mau saya bagikan. Terima kasih banyak Pak Gunawan. Terima kasih Pak Gunawan. Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menambahkan atau mengajukan pertanyaan? Saya Pak. Zakaria. Mari silakan Mari. Ya, tadi dikatakan bahwa kamu jangan beritahu orang lain ya. Menurut yang lalu-lalu itu sih, pertama adalah bahwa Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya kepada orang kusta itu. Kita dekat saja 2 meter nggak boleh, dia malah menyentuh, nggak takut menular. Ya, dan jangan sampai orang kusta itu sendiri yang memberitakan yang biasanya dilebih-lebihkan.
seperti kata Kak Grace, pengikut Apollonius tadi ya, suka dilebih-lebihkan, lebih baik sendiri mengalami. Nah, kalau kita mengalami sendiri, kita akan disentuh oleh Tuhan. Seperti tadi dikatakan oleh Kak Grace, sentuhan itu perlu pengalaman pribadi, seperti Petrus ya, lihat mujizat itu, ikan banyak sekali, seperti Thomas menyentuh luka Yesus, seperti Paulus misalnya ya, mengalami sendiri bertemu dengan Yesus, matanya buta ya. Itu akan membuat kita terus-menerus memuji Tuhan ya, karena disentuh oleh Tuhan sendiri. Dan yang ketiga adalah waktu Tuhan belum sampai. Jangan sampai semua banyak orang yang tahu sehingga bisa dia dijadikan raja Israel gitu. Seperti setelah 5.000 orang melihat mujizat 5 roti dan 2 ikan ya. Jadi karena dia bisa dijadikan raja, jadi waktunya Tuhan Yesus itu belum sampai, sehingga jangan beritahukan kepada orang lain. Terima kasih, Kak Grace. Terima kasih. Satu lagi Pak Jarwo. Yes. Tadi yang menarik juga yang mengenai menjamah orang yang sakit kusta ini. Iya. Saya tidak membandingkannya dengan pasal sebelumnya di mana Yesus menghardik penyakit ibunya Simon. Tapi yang saya mau expose itu saya dapatkan begini. Kalau orang kusta itu kan najis, tapi sudah dibilang ya, kita harus menjaga jarak. Orang yang menyentuh orang kusta itu menjadi unclean juga. Jadi dia harus melalui ceremonial purification lagi. Tetapi yang menarik di sini adalah sesuatu yang unclean dijamah oleh manusia, maka manusia yang menjamah menjadi unclean juga. Tetapi satu yang unclean disentuh oleh Yesus, maka bukan Yesus menjadi najis, tapi orang yang najis menjadi clean. Jadi itu aja. Pak. Ya. Terima kasih Pak Gun. Silakan Ya. Kak Grace. Kayaknya permintaan Yesus untuk tidak memberitahukan itu menjadi menarik deh. Mari kita bahas itu. Saya mencoba mendalami itu beberapa saat ini. Silakan Kak Grace. Yang mau kita lihat dulu yang mana ini Pak? Karena Pak Hari, Pak Gunawan tadi cuma menambahin aja. Tadi kan Pak Gunawan menemukan beberapa hal, terus satu yang unik tentang menyentuh dan menghardik tadi, beliau ungkapkan lagi itu tadi. Nambahin aja kan Pak Gunawan tadi ya. Tapi itu emang bagian yang cukup menarik juga sih menurut saya. Ya. Silakan. Juga membayangkan sunlight gitu. Aduh, sebut merek jadinya deh. Ya, jadinya karena Tuhan itu punya dia adalah Allah, maka ketika ia menyentuh orang yang dianggap najis itu, orang yang najis itu yang dibersihkan begitu ya. Nah, Pak Hari, terima kasih Pak sudah juga mengkaitkan dengan Thomas, bagaimana pengalaman personal itu ternyata punya impact dan pengaruh terhadap perjalanan iman murid-murid, bukan hanya Petrus pada kisah ini, tapi juga ada Paulus ketika dia mendapatkan penglihatan dalam perjalanannya, kemudian banyak sekali ya, sepertinya kalau kita mau melihat banyak sekali pengalaman-pengalaman yang harus secara personal Tuhan berikan kepada para murid untuk membangun relasi intimate-nya para murid dengan Tuhan, begitu ya Pak ya. Mungkin Pak Jarwo, Pak Arman mau nambah. Sebentar ya Pak, saya pengen menanggapi yang mudah-mudahan tidak hilang, karena tadi udah ada 2-3 itu, dan secara berturut-turut di Patibulum ini, hal itu muncul dalam peristiwa yang berbeda-beda. Pertanyaan tetap sama, kenapa Yesus melarang? Siapa aja yang dilarang coba? Maria, muridnya, orang yang segitu. Selama ini
jawaban-jawaban dan pemahaman kita adalah pertama, belum waktunya. Belum waktunya kan? Lalu alasannya itu tadi, supaya orang-orang tidak mengangkat dia menjadi raja, supaya tidak membahayakan dirinya sendiri karena nanti lebih disorot pemerintah dan sebagainya. Dan kayaknya jawaban-jawaban itu kurang memuaskan kita gitu ya. Saya mencoba untuk mencari-cari sampai ketemulah cerita perempuan yang sudah sakit pendarahan 12 tahun. Itu drama yang dibuat betul oleh Yesus. Dia lagi ke rumah Yairus ya, dalam perjalanan itu di tengah-tengah sesak-sesak, tiba-tiba ya Yesus ngomong, siapa yang menyentuh jubahku? Marahlah murid-murid. Apaan sih lo? Ini orang segini banyak, siapa yang menyentuh jubahmu? Gak usah nyentuh, aja kesentuh. Tapi Yesus bilang, enggak. Ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Berubah kondisi? Enggak. Tapi di sudut sana, ada yang merasa, waduh ketahuan nih gitu. Perempuan itu ternyata, kan perempuan itu berpikir, asal aku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan itu terjadi. Tapi kenapa tiba-tiba Yesus mendramatisir ini seolah-olah ya, sampai semua orang harus tahu persoalan perempuan ini gitu. Satu hal yang kita tidak pernah jawab ketika kenapa Yesus melarang memberitahukan orang-orang tentang apa yang diperbuatnya adalah salah persepsi tentang mukjizat dan apa yang Yesus lakukan. Salah persepsi yang seperti apa? Bayangkan ya Pak, kalau perempuan yang tersembuhkan sakit pendarahan 12 tahun karena menyentuh jubah Yesus, lalu nggak diurusin, Yesus tetap jalan ke rumah Yairus. Saya pernah bahas ini di Markus, kalau nggak salah juga pernah menuliskannya di kasut ya. Sangat bisa jadi di Siro Venesia sana akan timbul sekte jubah gitu ya. Jadi bukan Yesusnya yang tapi jubahnya. Aku menyentuh jubahnya, maka aku sembuh. Jadi jubah itu something. Bayangin kalau semua orang ngomong seperti itu. Yesus melakukan mukjizat kesembuhan kepada dia, yang diceritakan dia adalah yang dilebih-lebihkan, yang dilebay-lebaykan adalah tentang mukjizat itu sendiri. Padahal mukjizat itu cuma alat gitu. Di setiap mukjizat selalu ada tujuan untuk kemuliaan nama Allah, kan selalu itu yang dikatakan ya. Dan Yesus kan selalu coba itu. Nah, dalam waktu yang tidak mempunyai rentang yang sama kesempatannya, akhirnya yang praktis adalah jangan ngomong-ngomong ya. Nanti biar saksi mata itu sendiri yang ngomong dan atau aku yang ngomong, nggak usah kamu yang cerita itu. Itu yang disampaikan Yesus. Nah, kenapa perempuan tadi diperjelas begitu? Ya supaya orang menjadi tahu bahwa ada loh yang seperti ini, bahwa yang menyembuhkanmu itu Tuhan, karena imanmu gitu, karena imanmu Tuhan menyembuhkanmu, bukan karena kemauanmu dan jubah, bukan gitu. Nah, satu hal yang ingin saya tambahkan di dalam penjelasan ketika kenapa Yesus mengatakan itu, Yesus takut orang salah persepsi. Yesus tidak mau orang salah persepsi. Bayangin kalau pada waktu itu tidak dilakukan, kita menemukan diri kita, aku pengikut sekte jubah. Kak Grace, ada yang mau ditanggapin nggak soal itu? Sebentar lalu Pak Arman nanti ya. Silakan Kak Grace. Pak, cukup Pak. Terima kasih banyak untuk perspektif lain. Oke, Pak Arman silakan. Ini masih mengenai perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan jangan kasih tahu siapa-siapa itu. Aduh, harusnya Pak Arman dulu tadi yang ngomong. Nggak apa-apa. Ini agak beda sih Pak. Pak, silakan Pak. Ya, saya tuh justru melihat setelah orang yang tadi orang kusta itu disembuhkan, terus jangan bilang siapa-siapa, tapi justru yang kontradiksinya di ayat berikutnya. Yesus mengatakan, pergilah kamu perlihatkan dirimu pada imam, persembahkan sebagai bukti pentahiran itu. Ini kan seolah-olah jangan bilang siapa-siapa, tapi justru harus membuktikan gitu bahwa dari
antahiran itu kan malah justru malah jadi viral kalau nggak begitu ya. Apa ini kontradiksi apa enggak gitu? Itu yang saya ingin tanyakan. Ya, Kak Grace silakan Kak Grace. Ini menarik ini yang Pak Arman ini. Yang saya temukan malah dari Pak Arman tuh langsung jadi refleksi loh Pak. Oh. Mungkin kesaksian itu tidak perlu dari hanya kata-kata saja, melainkan sebuah realita dan kenyataan yang terjadi, sebuah kesembuhan itu bisa jadi. Itu refleksi yang kemudian saya temukan dari sharing ya Pak Arman. Pak Jarwo. Ya, Pak Ari. Silakan Pak Ari. Saya ingin beda dengan Pak Jarwo. Ya, dengan yang lain, tapi bukan berbeda, maksud saya ingin menambahkan. Ya, silakan. Apa yang dilakukan oleh Yesus berkali-kali untuk tidak jangan ngomong-ngomong ya, gitu ya. Kalau menurut saya kita harus bisa juga menangkap itu adalah pesan dari Yesus sendiri kepada kita yang masih ada sekarang ini. Apa pesannya? Jangan menonjolkan dirimu kalau kamu itu sudah bisa melakukan pelayanan kepada sesama. Coba saya mau tanya, Anda melayani Tuhan Yesus sebagai penatua, sebagai komisi, sebagai apapun? Apakah itu kepintaran Anda? Apakah itu kemampuan Anda? Saya pernah memikirkan itu dan ternyata bukan. Iya, Pak Ari. Saya ini hanya kalau diibaratkan sebagai ballpoint saja. Kalau Tuhan mau menuliskan sesuatu yang indah, Tuhan yang menggerakkan, bukan saya. Saya hanya alat di tangan Tuhan. Betul, Pak Ari. Jadi, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebetulnya jangan sombong gitu loh. Kita harus bisa mawas diri. Apa yang kita bisa lakukan sebetulnya adalah kehendak dari Tuhan sendiri. Coba kita baca dari Lukas 5 tadi 11c. Saya tadi membaca bahwa kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Iya. Apakah kita pada waktu melayani lalu kita berpikir bahwa itu bukan karena kuasa Tuhan? Coba bayangkan pada waktu dipilih sebagai penatua. Apakah itu kehendak kita sendiri? Kalau itu yang terjadi, maka Anda memang betul-betul, maksud saya, kalau itu yang terjadi, maka kita itu terlalu menyombongkan diri sendiri. Iya, Pak Ari. Kita dipilih oleh Tuhan untuk itu. Pertanyaan yang pernah saya dengar adalah, pada waktu, pembinaan itu, apakah kuasa Tuhan ada di dalam diri Anda gitu? Apakah roh Tuhan ada di dalam diri Anda kalau Anda melayani? Itu yang barangkali kita harus sama-sama pikirkan. Jadi kalau kita diberi contoh teladan itu, dan itu Tuhan Yesus berkali-kali, bukan cuma sekali. Jadi kalau kita bisa melayani, apakah itu hanya sebagai komisi yang penerima tamu tuh ya toh, sampai pun kepada pendeta gitu loh, sampai pun Ibu Grace mohon maaf sebagai istri pendeta gitu kan, sekolah teologi, itu semuanya karena kehendak Tuhan buat kita gitu loh. Ya. Kalau kita melupakan Tuhan, jangan kita akan bisa merasakan damai sejahtera. Kita hanya akan menyombongkan diri kita sendiri. Ya, jadi menurut saya refleksikan apa yang Tuhan Yesus berikan teladan buat kita, sehingga kita tidak terjebak kepada pemikiran-pemikiran, wah dulu begini, dulu begitu. Yang kita hadapi sehari-hari saja, yang kita perlu lakukan dan sadari gitu loh. Kemampuan yang diberikan oleh Tuhan itu betul-betul kita syukuri, dan kita bisa memuliakan Tuhan kalau kita memang benar-benar berkata kepada Tuhan, dan itu firman Tuhan juga. Kalau kamu berhasil, itu bukan karena usahamu gitu loh. Katakanlah bahwa kita ini hanya alat kecil di tangan Tuhan. Terima kasih Pak Jarwo. Terima kasih Ibu Grace.
Kak Grace, sebetulnya Pak Hari sedang tidak menyampaikan hal yang berbeda. Ya. Pak Hari menyampaikan hal yang lebih dalam, menurut saya itu ya. Ada dua lompatan ke refleksi kehidupan saat ini. Bahwa kemudian Pak Hari menyatakan, jangan sombong, lihatlah. Iya, kita merasakan Kristus. Terima kasih Pak Ari, terima kasih untuk reminder-nya yang seperti itu. Kakek saya sedikit menanggapi Pak Arman tadi ya. Kepada orang itu dinyatakan jangan ngomong, tapi datanglah kepada imam supaya dinyatakan tahir. Pertama itu, saya tetap menyampaikan bahwa ada ketakutan Yesus untuk dia salah persepsi dengan itu. Tetapi kepada imam memang ada kepentingan secara sosial, secara teologis sebetulnya tadi ya Kak Gerja, yang dinyatakan bebas dari dosa itu, dia harus dinyatakan dulu oleh imam, baru dia boleh kembali ke masyarakat. Kita bisa bayangkan, kalau Yesus membuat mujizat kesembuhan, lebih didengar mana omongan orang yang disembuhkan, yang mungkin nggak berpendidikan itu, atau kesaksian imam. Meskipun mungkin kesaksian dalam marah, dalam hujatan, oh Yesus ini, gitu. Tapi imam itu yang ngomong, kemarin tuh ada orang ditahirkan, gitu. Seperti itu, Arman. Kayaknya masih inline gitu ya dengan pesan-pesan Yesus. Gak usah ngomong-ngomong ya. Demikian. Boleh saya nanggapi Pak Jarwo? Pak Ari silakan. Pak Gunawan silakan. Ya, ini yang dari Pak Arman ini kan, kepada yang bersangkutan yang disembuhkan, jangan bilang siapa-siapa. Tapi dia, Yesus menyuruh pergi ke imam, supaya ini bisa secara legal tahir, sehingga dia bisa kembali ke masyarakat seperti sedia kala, sebagaimana diatur dalam Imamat 14. Nah, kenapa demikian? Apakah ini konflik? Menurut saya tidak. Lalu kalau tidak konflik, pesan apa yang mau disampaikan di sini? Ini nyerempet ke yang Pak Jarwo sudah bilang. Saya pikir begini, yang ingin dihindarkan oleh Yesus, yang ingin dihindarkan, bahwa keterkenalan dia menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Keterkenalan dia yang ingin Yesus sampaikan ketika dia menjadi manusia itu, pertama itu menyatakan dirinya sebagai anak manusia, anak Allah, sebagai esensinya adalah Allah itu sendiri. Yeah. Nah, ini tidak bisa diterima semua orang ketika itu. Oleh karena itu perlu bukti-bukti, perlu persuasi. Dia melakukan mujizat untuk menolong orang, membukakan matanya sehingga melihat si pelaku mujizat itu adalah jadi kalau kita hubungkan contoh lain yang dilakukan itu penyembuhan dalam Yohanes pasal 10 mungkin. Itu penyembuhan orang buta yang dari lahir. Kalau masih ingat ya pelajaran itu. Sampai orang buta itu kepada imam dipanggil ke Sanhedrin itu, dicecer, kemudian dia bilang, saya tidak tahu siapa itu Yesus, tapi yang saya tahu saya tadinya buta, sekarang melek gitu. Saya kalau orang yang kusta ini nyampe ke imam di situ akan ditanya juga, gimana kamu bisa sembuh? Walaupun tidak ditulis di sini ya, pasti akan ditanya, gimana kamu bisa sembuh? Dan retorika seperti yang di dalam Yohanes itu sangat mungkin terjadi. Saya tidak tahu, tapi orang tersebut mengaku dirinya atau orang lain menyebut dia anak manusia, dan tadinya saya penuh lepra, sekarang saya sembuh. Simpulkan aja sendiri gitu. Jadi saya kira ada maksudnya. Itu kemungkinan kenapa tindakan yang seperti kontradiktori itu dikemukakan. Tapi yang menarik juga kenapa ini dicatat di dalam kitab Lukas. Apa maksud Lukas mencatat hal ini?
saya melihat ini sebagai satu cara Lukas itu mau pembacanya itu menyimpulkan sendiri. Jadi dia tidak maksa saya itu anak Tuhan gitu. Kamu simpulkan aja sendiri. Ini evidence-nya begini. Kalau evidence-nya begini-begini, apakah itu bisa coincidence? Bisa, itu kebetulan aja. Gitu. Kebetulan saya kawin sama Pak Alex. Tapi kalau berbagai kebetulan dijadiin satu, itu bukan kebetulan lagi. Dengan kata lain, tidak ada penjelasan yang lebih cocok, kecuali memang Yesus itu seperti yang dia klaim sebagai anak manusia. Jadi saya kira ada berbagai hal di balik penulisan jangan katakan kepada orang lain. Itu saya yakin memang begitu nyatanya juga dicatat oleh Lukas untuk membuat kita itu menarik kesimpulan sendiri. Jadi saya yakin agama Kristen itu agama yang paling, kalau kita itu logis, agama Kristen itu agama yang paling logis. Dalam pengertian bukan cuma percaya doang, tapi percaya yang berdasarkan fakta-fakta, evidence-evidence yang membuat kita itu menjadi yakin penuh. Nggak mungkin lain kecuali demikian. Makasih. Oke, terima kasih Pak Gunawan. Kak Grace, ada tanggapan? Ini luar biasa sih, saya sendiri perlahan-lahan juga banyak hal yang saya pelajari ya dari diskusi Bapak Ibu. Ya. Oke. Cukup dulu Pak. Ya, thank you. Silakan Pak Tom. Ya, terima kasih Pak. Masih berkisar tentang jangan bilang-bilang ya. Masih bilang begitu. Saya pikir kita eksplisitkan saja, kan Yesus bilang waktunya belum tiba. Emang kapan sih itu yang dimaksud dengan waktunya akan belum? Ya, kita eksplisitkan itu adalah waktunya ketika peristiwa di Golgota dan Paskah. Menurut saya seperti itu. Nah, disitulah baru semua orang melihat siapa ini Yesus ini. Ya, prajurit mengakui, gejala alam muncul dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ketika Yesus bilang waktunya belum tiba, mungkin menurut persepsi saya karena Yesus masih mau berkarya memberitakan kabar baik dan sebagainya dan sebagainya. Nanti ketika waktunya sudah tiba, ketika saya disalibkan dan saya bangkit, disitulah saudara-saudara bisa lihat gambaran yang lengkap adanya di situ. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Pak Tom. Bu Nana, silakan Bu Nana. Ya, makasih Pak, makasih Chris. Mau tanya, ini heran aja, bagaimana orang-orang yang membawa teman yang lumpuh itu, bagaimana mereka bisa beriman padahal mereka belum mengenal Yesus. Sedangkan Petrus aja baru tersungkur setelah melihat mukjizat yang luar biasa itu ya. Nah itu bagaimana bisa, tapi memang mereka orang itu beriman karena sendiri yang bilang ada Roh Kudus juga itu, dan kita juga saat ini juga kalau ya pada Yesus, mendengar cerita-cerita tentang Yesus juga sulit sekali. Bagaimana itu bisa beriman itu? Apakah itu hanya percaya Yesus sebagai penyembuh saja gitu? Tapi Yesus sendiri yang melihat bahwa mereka beriman ya. Jadi saya bingung. Ya, terima kasih Bu Nana. Kak Grace silakan. Untung pas Bu Nana selesai, sinyal saya bagus, jadi saya bisa tahu Bu Nana sudah selesai. Silakan Kak Grace. Ya Bu Nana, ini yang saya lihat dan saya refleksikan ketika kita bahas bersama ini, saya
kok malah jadi melihatnya bahwa itu cara Allah menyentuh hati setiap dari kita itu sebuah misteri yang nggak bisa ungkapkan dengan begitu saja. Misalkan nih perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun itu pun sebelumnya bukan udah ada pendekatan gitu. Misalkan kalau di gereja tuh mau pemanggilan majelis kan di PDKT-in dulu sama pendeta atau majelis-majelis sebelumnya gitu ya Bu ya. Kalau perempuan itu pun juga dia beriman dan menyentuh jubah Yesus seperti yang tadi juga diceritakan pada bahkan bukan karena pendekatan Yesus begitu Bu. Jadi kalau menurut saya melihat kisah-kisah ini kemudian kadang karya dan rencana Allah itu menurut saya melampaui akal dan pikiran kita dan terkadang tidak terbatas pada kelompok dan golongan tertentu. Itu sih yang saya pahami. Dan misalkan tadi juga sempat disinggung sama tadi yang sempat menyinggung Pak Jarwo bukan ya Pak ya, yang membahas tentang bagaimana Yesus berkarya bagi orang, bukan yang Yesus dalam karyanya yang orang buta sejak lahir, Pak Gunawan. ya, orang buta yang sejak lahir yang bahkan disembuhkan oleh Yesus dan menyaksikan sesuatu bahkan tanpa dia mengenal Yesus. Begitu. Iya. Ya kan? Dari Yohanes 9. Ya, nah itu menunjukkan bahwa terkadang misteri Allah itu kerja Allah itu atau Allah bekerja melampaui batas pemikiran dan akal manusia. Gitu Bu Nana. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan. Silakan. Saya mau Terima kasih, menambahkan. Grace. Iya, Bu. Pak Nurdin, silakan Pak Nurdin. Bu Nana, terima kasih. Terima kasih, Grace. Memang betul. Saya waktu mau percaya Kristus juga saya belum kenal dengan Roh Kudus. Tapi begitulah karena Tuhan itu menyapa seseorang dengan cara yang luar biasa. Saya setuju sekali bahwa ketika kita disapa, dijamah oleh Tuhan Yesus, sama seperti orang kusta tadi, dia yang akan menjadi tahir. Begitu pula kita ketika kita dijamah oleh Roh Kudus ataupun Tuhan Yesus, pastilah bahwa ada sesuatu kekuatan yang membuat kita menjadi bertumbuh di dalam keyakinan kita. Itu satu Pak Jarwo. Yang kedua pertama tadi saya mengangkat kenapa Tuhan Yesus melarang orang ngasih tahu. Buat saya itu ada refleksi pribadi terima kasih dari Grace itu. Pernyataan yang waktu Petrus mulai percaya kepada gurunya bahwa dia adalah Allah ya, setelah dia mengalami sendiri. Nah, ketika kita mengalami sendiri, sebetulnya ada sesuatu yang amanat yang harus kita sampaikan kepada orang lain. Bagaimana kemuliaan Allah itu. Jadi, maka tadi saya dapat jawaban dari Grace yang sangat clear sekali bahwa kita akan menyampaikan kemuliaan Allah itu beda-beda tipis antara menyampaikan kemuliaan Allah dengan menyampaikan kemuliaan kita. Seringkali kita ketika menyampaikan kesaksian itu seolah-olah bahwa akulah orang yang paling dikasihi Tuhan dan sehingga ini semua terjadi padaku. Itu yang seringkali. Nah, ini yang harus dijaga dan diingatkan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, yang pertanyaan yang Pak Arman tadi, kenapa harus ke orang Farisi harus disampaikan? Memang itu harus kita sampaikan, sama seperti yang Pak Gunawan katakan. Ini kita tunggu-tunggu nih, dia pasti akan nanya saya, akan nanya dia, siapa Yesus tuh? Kan? Nah, refleksi saya buat saya pribadi, ketika Yesus mengatakan kepada saya, sampaikan ya kepada orang lain, sampaikan kepada orang lain bahwa kamu telah dijamah, itu yang paling berat sebetulnya. Bagaimana kita menyaksikan Yesus lewat kehidupan kita, bukan lewat kata-kata kita.
Bagaimana kita menyaksikan Yesus lewat perilaku kita. Dan itu yang perlu kita sampaikan. Itu refleksi saya kira. Terima kasih Pak Jarwo. Terima kasih Pak Nurdi. Pak Jarwo, jangan ditutup dulu, Pak. Boleh saya, Pak? Bibit? Pak Bibit silakan, sorry aku unmute. Silakan Pak. Terima kasih. Kita itu membahas mengenai mujizat ya Pak ya. Di antaranya bahwa mujizat itu juga membuktikan bahwa Yesus dari Allah. Apa benar begitu Pak? Bagaimana dengan sekarang? Mujizat sekarang itu maknanya apa? Karena kita sudah melihat Yesus disalib dan bangkit, itu kan sudah membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Lalu mujizat sekarang maknanya apa? Ada hal kedua, Pak. Iya, Pak. Mujizat yang dalam satu komunitas ya, Pak ya. Kita di dalam gereja ada baru-baru ini seorang anggota yang rumah sekitarnya itu kebakaran ya, Pak ya. Tapi heran sekali, rumah dia tidak terbakar. Iya. Saya hanya mendengar sebagian aja, tapi nggak tahu apa-apa. Pak Jarwo menulis di kasut atau apa gitu. Saya kira ini juga suatu kesaksian yang hidup di antara komunitas kita ya Pak. Jadi itu mungkin penting, mungkin Pak Jarwo bisa cari sumbernya terus menulis di kasut atau udah pernah ditulis di kasut. Itu Pak, dua hal itu aja. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kak Kris, karena malam ini kok adalah gurunya, jawablah pertanyaan Pak Bibit. Nanti kalau pengen nambahin aja. Silakan Kak Kris. Ya. Saya lempar ke Kak Kris ya Pak Bibit. Monggo apa aja. Terima kasih banyak Pak Bibit untuk pertanyaannya. Mujizat masa kini apa ya Kak? Gitu ya. Ini sangat menarik karena istilahnya masa kini mungkin terkadang bahkan mujizat-mujizat yang dahulu dilakukan oleh Tuhan Yesus sekarang dijadikan sesuatu istilahnya untuk mencari ini malah ya, untuk mencari kelompok gitu ya. Ada yang digunakan begitu mujizat dipersalahgunakan. Nah, saya sih saya mau menyarankan kalau mujizat mungkin menawarkan lebih tepatnya ya. Ini saya menawarkan kita melihat mujizat di masa kini dengan perspektif yang mungkin harus berbeda daripada yang di masa itu. Misalkan salah satunya itu dari kesaksian-kesaksian iman kita atas pengalaman-pengalaman spiritualitas kita secara pribadi dengan Tuhan. Satu mujizat yang mungkin saya juga bisa lihat dari pengalaman di kepanitiaan Paskah misalkan. Ini mujizat yang mungkin saya refleksikan ya dari kepanitiaan Paskah gitu ya. Dalam kepanitiaan Paskah itu kan momen di mana kita tahu banget banyak banget sedang ada bencana-bencana ya di sekitaran bulan itu kan banyak sekali. Di NTT, ada di Sulawesi. Keinginan panitia Paskah waktu itu kami jiwanya kami ingin sekali supaya semakin banyak gereja yang bisa dibantu, apalagi anak-anak Tuhan di daerah-daerah kecil yang sangat sulit untuk bisa membangun tempat beribadah begitu ya Pak. Nah, satu mujizat yang menurut saya ini secara pribadi saya refleksikan dan saya rasakan sentuhan Tuhan itu adalah ketika dalam pengumpulan dana pembangunan gereja itu kami sebenarnya hopeless, kayak ini kayaknya nggak bisa deh, ini agaknya karena waktunya itu sangat singkat untuk bisa membantu gini gitu ya. Apalagi dengan momen lagi masa-masa pandemi gini Bapak Ibu. Kalau mau realistis, rasanya keinginan kami dan cita-cita kami untuk membantu gereja-gereja ini itu tuh sulit sekali. Tapi ternyata Tuhan berkata lain. Hari terakhir Paskah Bapak Ibu, itu tuh seakan-akan saya melihat, wah luar biasa ya, Tuhan itu memberikan pernyataan loh, karena begitu banyak orang yang kemudian membantu dan pada akhirnya banyak sekali gereja yang bisa dibantu oleh
GKIPI untuk dibangun kembali yang pada awalnya targetnya mungkin sedikit gitu. Ini Tuhan lipat gandakan, dan Bapak Ibu mungkin ini bukan hanya sebatas dari ketika Tuhan memberikan materi, tapi bagaimana Bapak Ibu, saya melihat bahwa Tuhan pun hadir lewat gereja ini. Tuhan pun hadir lewat komunitas ini untuk membantu umat-umatnya di gereja-gereja kecil. Bahkan menurut saya bisa jadi GKIPI, kehadiran GKIPI di Jemaat Mabuju misalkan, di gereja Mabuju yang waktu itu dibantu, bisa menjadi kehadiran Tuhan dan mujizat Tuhan bagi mereka. Bisa jadi seperti itu, Pak. Jadi mungkin kita yang bisa melihat bahwa Allah itu berkarya dalam kehidupan kita. Nah, satu hal yang terus kemudian saya refleksikan adalah bagaimana keterbukaan hati kita untuk bisa menerima setiap mujizat yang mungkin Tuhan titipkan dalam hari lepas hari, dalam segala rutinitas, dalam setiap pengalaman yang mungkin Tuhan titipkan. Bahkan dari misalkan pertemuan kita dengan orang-orang asing, pertemuan kita dengan keluarga kita, dan di situ sebenarnya Tuhan bisa berkarya, memberikan mujizatnya, begitu Pak. Itu yang saya refleksikan. Terima kasih. Saya nambahin Pak Bibit ya. Mujizat itu sesuatu yang spektakuler kan seringnya ya. Sebetulnya hal biasa bisa dilakukan tapi butuh proses. Yang proses 1-10 tiba-tiba 1-2 jadi, begitu kan? Nah, mujizat yang dilakukan Yesus bukan karena Yesus bisa membuat mujizat, Yesus disebut anak Tuhan, tetapi karena dia memang Tuhan, maka dia bisa membuat mujizat. Dan ketuhanan Yesus kan tidak tergantung pada mujizat. Ada banyak hal yang lain, mengampuni dosa, ya mengorbankan dirinya dan sebagainya. Ada banyak kesempatan di mana Yesus bisa membuat mukjizat untuk membuktikan kealahan dia, tapi dia menolak. Ingat waktu pencobaan, si iblis bilang, kalau kau anak Allah, tentunya kau bisa dong ngubah batu menjadi roti. Yesus bisa nggak? Sangat bisa, tapi nggak mau. Kampungan banget. Mosok Tuhan itu hanya dibuktikan dari ya begitu. Lalu tadi Pak Bibit menanyakan bagaimana kita memandang mukjizat saat ini, gitu ya. Setelah Yesus disalibkan, mati dan bangkit kembali, kita percaya mukjizat saat ini. Mukjizat adalah sebuah pemahaman aja gitu. Satu hal yang dicontohkan Kak Grace tadi adalah sebuah jawaban gitu Pak Bibit. Itu jadi spektakuler kan bagi kita kan gitu. Tapi saya ingin membawa kepada kehidupan yang lebih sederhana. Saya bersyukur di Patibulung ini saya bergaul dengan para sepuh yang saya tidak tahu apakah para sepuh menganggap ini sebagai mukjizat atau tidak gitu. Di dalam kesepuhan, tingkat kesepuhan seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu masih getol belajar tentang firman Tuhan, masih bersedia gitu, mengolah pikir dan sebagainya. Padahal apa susahnya sih? Istirahat aja Pak, senang-senang aja gitu. Iya kan? Lalu seberapa banyak dari kita juga yang memandang bahwa kita bangun bernapas lancar gitu ya, gak sesek, gak berlendir dan sebagainya. Seberapa banyak bagi kita yang memahami itu sebagai mujizat? Itu mujizat betul bagi saya. Dulu ketika masih muda, sekarang udah agak tua kan, ada yang mengingatkan itu dan saya menghayati itu betul. Bapak Ibu, jangan dipikir kalau kita kentut gitu ya, itu bukan mukjizat. Kentut kelihatannya biasa ketika semua berjalan normal. Tetapi ketika Anda tidak bisa kentut 6 tahun, hartamu habis. Buat bagaimana supaya bisa kentut. Itu mukjizat. Seperti itu sih Pak Bibit. Apa yang tadinya kita tidak yakin bisa lakukan dan hadapi, tiba-tiba Tuhan berkenan itu terjadi. Tentunya semua dengan campur tangan Tuhan. Mukjizat yang dulu, mukjizat yang sekarang ada dalam pemahaman kita dalam campur tangan Tuhan. Begitu Kak Grace. Thank you so much. Thank you Pak Bibit. Bapak Ibu, saya yakin suasana semakin mengajak kita untuk
semakin cair, semakin panas, tapi waktunya sudah habis. Selamat datang Pak David di 858. Bagus Pak. Dari pojok doa ya? Harus pojok doa. Oh iya, iya dipahami. Maaf ya, Oke. Pak. Bapak Ibu, sebelum kita tutup, mari kita foto dulu. Mari kita foto. Mohon dinyalakan videonya. Ya, Bang Maruli gelap, Bang. Saya cek dulu yang lainnya. Pak Iwan, Ibu Hani, Pak Markus nggak pernah buka. Oke ya, saya foto tersenyumlah, karena kita tidak pernah tahu di halaman berapa kita ada. 1, 2, 3. Yang pertama. Area lu. Yang kedua sekarang. Halaman 2. Halaman 2. Pak Markus, Irwan, oke. 3, 4. Uhuy. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Jarwo. Terima kasih. Foto sudah selesai. Kita akan tutup dalam doa. Karenanya kita minta Pak David saja yang menutup dalam doa. Mari Pak David. Biar tetap terhisap Pak David. Mari Pak David silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang baik dan kekal, Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah memberikan kepada kami Roh-Mu yang kudus, sehingga kami juga boleh dapat mengikuti dalam patibulum pada malam hari ini. Kami tahu bahwa ini adalah berkat dan kemurahan yang Bapak berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh belajar bersama-sama untuk pendalaman Alkitab ini secara umum Tuhan, tetapi dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus, kami juga dapat mengerti apa arti dalam makna firman-Mu pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur dan berterima kasih. Tuhan berkati untuk kami semua yang dapat hadir pada malam hari ini, dan juga untuk Saudara Grace yang telah melayani dalam pelayanan firman-Mu, Tuhan, renungan-Mu, dan juga Pak Jarwo sebagai hostnya pada malam hari ini. Seterusnya kiranya juga Tuhan mau memberikan kesehatan, kekuatan. Tuhan berikanlah juga urapan dari Roh-Mu yang kudus. Sebentar kami boleh berpisah satu sama lain Tuhan, tapi kami boleh merasakan bahwa semuanya ini kami boleh menyerah dan berharap kepadamu saja. Dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus, kiranya Tuhan berikan kepada kami kesehatan, kekuatan, dan juga ajarkan kepada kami juga untuk saling berkebersamaan menanggulangi pada saat yang tidak baik, yaitu COVID-19, kiranya supaya ini boleh cepat berlalu, dan ajarkan kepada kami untuk selalu mentaati apa yang diterapkan untuk kesejahteraan kami semua. Kiranya Tuhan mau tolong untuk pemimpin dalam pemerintahan kami juga di Indonesia, dalam pelaksanaan PPKM ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Pak David. Kak Grace, terima kasih. Terima kasih ya Pak Jarwo. Maaf terlambat ya. Terima kasih Pak Jarwo, makasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai besok Pak Bibit. Makasih. Oh ya, Minggu depan kita akan dipimpin oleh Pak Rudianto ya. Saya ketiga. Panggilan Lewi dan di rumah perjamuan. Selamat malam, Tuhan berkati. Ketemu minggu depan. Agres, thank you ya. Iya, terima kasih Pak. Salam Alek. Iya. Mari saya pamit. Thank you.